Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Puja Lestari Maulida. Saya dari Divisi Legal. Nah, di minggu kali ini saya akan sharing lagi, dan sharingnya masih ada di ranah hukum itu, dan masih juga dari websitenya Hukum Online, dimana banyak pertanyaan-pertanyaan yang seputar dari kehidupan sehari-hari lah pokoknya gitu. Dan pembahasan kali ini itu akan membahas tentang, mungkin ini beberapa orang mengalami hal ini, yaitu tentang hukum tidak bayar utang. Itu ranahnya kemana sih, perdata atau pidana? Nah, itu bakal dibahas hari ini. Jadi kita bakal ngebahas dulu tentang wan prestasi, karena ini kaitannya sama wan prestasi ya. Sebelumnya di mana ada wan prestasi pasti ada perjanjian. Nah, perjanjian itu apa sih? Perjanjian itu tuh sebagai peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lainnya dan saling mengikat. Nah, perjanjian ini nih akhirnya melahirkan perikatan. Terus, nah, kewajiban untuk memenuhi tuntutan dalam suatu perikatan ini itu dikenal dengan istilah prestasi. Sedangkan ketika prestasi ini tidak terpenuhi, maka disebut wan prestasi. Jadi tidak terpenuhinya sebuah prestasi atau pemenuhan dari tuntutan yang ada di dalam perjanjian, intinya itu. Nah, dasar hukum wan prestasi ini nih diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata. Disebutkan menggambarkan bahwa wan prestasi sebagai suatu keadaan di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Terus yang termasuk dari wan prestasi itu apa aja? Nah, ini ada 4. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dari yang diperjanjikan. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah, kalau dari kasus hutang yang tadi inti dari pembahasan hari ini, itu tuh berarti salah satu bentuk wan prestasi di mana tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Jadi ada yang hutang, misalkan dua orang melakukan perikatan terkait hutang, dan si yang melakukan hutangnya ini nih tidak melaksanakan atau menyanggupi apa yang diperhutangkan ini, nggak sanggup untuk bayar, intinya gitu. Nah, akibat hukumnya apa? Nah, akibat hukumnya ini otomatis kan kreditur mengalami kerugian kan. Nah, dalam hal ini kreditur tuh memiliki hak untuk memaksa si debitur untuk memenuhi perjanjian atau melakukan pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Nah, udah gitu ada konsekuensi ganti rugi wan prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur apabila terjadi wan prestasi. Yang pertama ada biaya, yang kedua ada rugi, dan yang ketiga ada bunga, dan itu tuh harus dipenuhi. Nah, dalam teorinya hutang ini tuh termasuknya ke ranah hukum perdata yang tadi disebutkan atau wan prestasi itu. Jadi kebanyakan dan emang ranahnya ke hukum perdata karena masuknya ke wan prestasi yang tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan kayak gitu. Tapi dalam prakteknya ada juga kebanyakan, nggak banyak juga sih, nggak jarang ini tuh diseret-seret ke ranah hukum pidana karena dia
narik pasalnya itu pasal tentang penipuan atau penggelapan. Nah, tapi terkait hal ini nih harus diperhatikan lagi karena ada poin-poin yang menentukan itu masuk ke penipuan atau penggelapan atau bukan, kayak gitu. Jadi kalau cuman sekedar hutang yang emang nggak dibayar itu bisa larinya ke ranah perdata atau wan prestasi. Tapi kalau ada poin-poin yang nanti ternyata itu bisa ditarik ke penggelapan atau penipuan, nah itu bisa nanti larinya ke perdata dan pidana dua-duanya, kayak gitu. Dan jadi ini tergantung dari perbuatan si yang berhutang, kayak gitu. Mungkin itu sih yang bisa di-share kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.